Oke, Hai, selamat siang dan selamat kembali beraktivitas. So, today, perkenalkan sebelum itu, nama saya adalah Ige dari Kasbawa dengan NIM 20101011, Prodi Teknik Informatika dari Kampus Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. So, today saya akan menjelaskan tentang project yang sudah saya buat, project UAS atau ujian akhir semester ya. Jadi di sini saya udah punya suatu codingan beserta data CSV yaitu bernama Disease Dataset ya, dimana dataset ini menjelaskan tentang blood pressure atau tekanan darah dan kolesterol. Jadi yang dibahas memang benar-benar dibahas di sini adalah tentang serangan jantung pada orang-orang yang sudah berumur ya sekitar 50-60 ke atas lah ya. So, di sini hal yang pertama yang bisa dilakuin adalah mengimport mengimport suatu codingan yang bernama from Google Colab import drive ya, dimana drive mount content drive ini untuk menghubungkan dan mengasah Google Drive pada Colab. Jadi Project CSV itu pertama-tama harus dimasukkan dulu ke Google Drive, yang dimana nanti Google Drive-nya itu akan kita sambungkan dengan Google Colab menggunakan codingan ini. Nanti jikalau kita sudah mengeran codingan ini, dia akan muncul seperti ini, mounted at content drive, yang dimana memang Google Drive kita sudah terkait dengan Google Colab. Yang kedua adalah kita harus mengimport beberapa library ya, library-nya Google Colab, yang dimana ini sini ada 3. Yang pertama itu ada Pandas, Matplotlib, pyplot, dan yang 3 NumPy ya. Di sini tertulis codingan ini menggunakan beberapa pustaka populer dalam pemrosesan data dan visualisasi, yaitu yang seperti saya sebutkan tadi. Jadi di sini import Pandas SPD, import Matplotlib pyplot SPLT, dan import NumPy sebagai NP. Kemudian ketika sudah selesai running, memang sih tidak menghasilkan apa-apa ya. Dan yang ketiga ini kita harus membaca path atau kita harus membaca file CSV yang sudah kita input kepada Google Drive tadi, yang dimana kita menggunakan codingan yaitu path, content drive, my drive, machine learning, hard disk dataset CSV. Terus kita baca menggunakan data frame. Jadi kita menuliskan hard disk df atau ini adalah data frame-nya. Dan yang kedua kita menggunakan suatu perintah yaitu pd read CSV ya, dimana di sini dalam path ini dia akan meread CSV yang sudah kita simpan pada Google Drive sebelumnya. Jadi fungsi dari ini adalah membaca CSV yang berlokasi pada path dan menyimpan dalam bentuk data frame dengan nama hard disk df. Kemudian setelah kita running memang belum ada tampilan apa-apa. Terus setelah kita membaca path pada Google Drive beserta datasetnya, di sini kita harus panggil berapa banyak jumlah data yang ingin kita panggil untuk menjadikan sebuah data. Di sini saya menggunakan 10 ya. Codingan hard disk df head 10 digunakan untuk menampilkan 10 baris pertama dari data frame hard disk df. Di sini udah tertampil 10. Kenapa ini 9? Karena di mana masing-masing namanya array itu memulai dari 0, bukan dari 1. Jadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membuat sebuah plot yang dimana codingan-codingan yang di bawah ini digunakan untuk membuat scatter plot yang menggambarkan penyebaran data pada kolom tekanan darah atau BP dan kolom kolesterol dan kolom hasil tentunya hard disk dari data frame hard disk df. Dengan demikian, codingan ini menghasilkan scatter plot yang memvisualisasikan penyebaran data tekanan darah atau BP, kolesterol berdasarkan grup hasil atau hard disk dari data frame hard disk df. Di sini yang pertama adalah codingan fig axplt subplot. Ini adalah figurnya, yang dimana figur dari ini semua. Yang kedua ini ada for, ini ada inisiasi yang kita lakuin perulangan. Yang PLT legend adalah kita menampilkan legend atau tampilan dari ujung
kanan ini yang 0 dan 1 ini. Yang kemudian PLT title itu adalah judul di atas ini. PLT X label adalah label dari X ya, X. Kalau Y itu kolesterol, PLT ya label. PLT grid itu adalah menampilkan grid atau garis tepi, dan PLT show adalah menampilkan semuanya ini. Jadi dari codingan ini ketika kita running memang muncullah data seperti ini. Jadi dilihat ada titik kuning dan biru. Jika biru itu hasilnya negatif, dan titik kuning atau oranye ini 1 itu hasilnya positif, kena serangan jantung ya. Kemudian kita melakukan suatu perintah lagi dengan menggunakan X-train dan Y-train, yang dimana codingan ini mengambil 10 baris pertama dari kolom BP dan kolesterol dari data frame heart disease DF dan menyimpan dalam variabel X-train sebagai array 6p. Selain itu juga mengambil 10 baris pertama dari kolom heart disease dan menyimpan dalam variabel Y-train sebagai array 6p. Print bla 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 itu yang X-train, mencetak nilai X-train yang berisi array yang menunjukkan 10 baris pertama dari BP dan kolesterol. Print Y-train mencetak nilai dari Y-train yang berisikan array yang menunjukkan 10 baris pertama dari heart disease ya, dimana ketika kita running di sini ada data-data 10 data yang dimana Y-train itu ada di sini ada BP atau blood pressure atau tekanan darah, dan ini ada kolesterol yang berbentuk biner ya, binary yaitu ke bawah. Y-train akan menghasilkan apakah dia positif atau negatifnya. Jadi di sini ada array yang menunjukkan 1 0 1 0 0 0 0 1 dan sekiannya. Dimana di sini sudah sesuai dengan data DF yang ada pada di atas tadi. Jadi 1 0 1 1 0 0 0 1 dan sebagainya. Kemudian kita akan melakukan label binarizer, di mana kita akan membentuk suatu biner ya, data biner. Dari masing-masing codingan ini berfungsi untuk from scalar preprocessing import label binarizer itu mengimport kelas label binarizer dari modul scalar preprocessing. Label binarizer digunakan untuk mengubah variabel target menjadi representasi biner 0 dan 1 yang sesuai untuk pemodelan. LB atau label binarizer membuat objek label binarizer dengan nama LB. Y-train itu mengubah variabel target Y-train menjadi representasi binar menggunakan metode fit transform dari label binarizer. Variabel Y-train sebelumnya berisi nilai hasil heart disease dalam bentuk array. Setelah ditransformasi itu, nilai-nilai tersebut akan menjadi representasi biner, misalnya 0 dan 1, yang sesuai untuk pemodelan. Kemudian untuk print itu adalah mencetak nilai hasil dari Y-train yang merupakan hasil transformasi variabel target menjadi representasi biner. Setelah kita running codingannya itu di sini akan menghasilkan sebuah label biner, di mana dari hasil Y-train yang tadi ini 101 000 sekian itu menjadi biner, yaitu berbentuk panjang seperti ini 101 000 dan sekiannya juga. Kemudian kita melakukan flatten ya. Flatten itu kita menggunakan metode flatten, yang dimana pada array Y-train untuk mengubah array multidimensi menjadi array satu dimensi. Jika Y-train sebelumnya memiliki bentuk seperti n,1, setelah menggunakan flatten akan menjadi n, saja. Hal ini berguna untuk mengubah array menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk beberapa operasi dan pemodelan. Print itu adalah untuk mencetak nilai variabel Y-train setelah melakukan flatten. Nilai-nilai tersebut merupakan representasi satu dimensi dari variabel target yang telah diubah sebelumnya. Jadi bisa dilihat di sini dari bentuk biner seperti ini akan diubah menjadi array lagi, ya dimana Y-train itu hasilnya 1 0 1 0 0 sekian. Kemudian kita akan melakukan KNN atau Key Neighbors nearest classifier, yang dimana kita akan melakukan klasifikasi pada KNN, yang dimana untuk K itu K ya, cluster itu ada 3. Kita fungsi dari masing-masing codingan ini adalah dari from scalar neighbors itu berfungsi untuk mengimpor kelas K neighbor classifier dari modul scalar neighbors.
KN Neighbors Classifier adalah algoritma klasifikasi berdasarkan metode K-nearest neighbor atau KNN yang digunakan untuk memprediksi kategori atau kelas target berdasarkan tetangga terdekat dari set data yang diberikan. K sama dengan 3 mendefinisikan nilai K sebagai 3 yang merupakan jumlah tetangga terdekat yang akan digunakan dalam algoritma KNN. Model itu membuat objek K-neighbor classifier dengan nama model untuk mengatur parameter N neighbors menjadi nilai K. Dengan demikian, model KNN yang akan untuk menggunakan 3 tetangga terdekat untuk melakukan prediksi. Model fit itu adalah melatih model KNN menggunakan metode fit dengan data X-train sebagai fitur dan Y-train sebagai target. Ini akan menghasilkan model yang sudah dilatih dan siap digunakan untuk melakukan prediksi. Jadi setelah kita running, di sini akan menghasilkan sebuah hasil yaitu KNC atau K-neighbors classifier, yang dimana K-neighbors classifier N neighbors ada 3. Jadi dia akan memprediksi suatu tetangga yang terdekat sebanyak 3. Jadi kita akan melakukan membuat suatu prediksi dengan menggunakan beberapa data. Yang pertama itu adalah selanjutnya adalah blood pressure atau tekanan darah. Yang kedua adalah kolesterol, yang dimana blood pressure 130 dan kolesterol 256 ini mendefinisikan nilai blood pressure sebagai 130 dan kolesterol sebagai 256. Nilai-nilai ini merupakan data baru yang ingin kita prediksi menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya. XNew AP Array Blood Pressure Receipt 1, itu adalah membuat array NAMPI baru dengan nilai blood pressure dengan kolesterol. Array tersebut kemudian diubah bentuknya menjadi 1,2 menggunakan metode reshape ya. Perubahan ini dilakukan untuk mengubah array menjadi format yang sesuai dengan format data yang digunakan saat melatih model. XNew menghasilkan array XNew yang berisikan data baru yang ingin diprediksi. Array tersebut memiliki bentuk 1,2 dan siap digunakan untuk melakukan prediksi dengan model yang telah dilatih sebelumnya. Jadi ketika sudah merunning codingan tersebut, dia akan menghasilkan sebuah array yang dimana array ini menampilkan blood pressure ya, tekanan darah atau kolesterol 256. Selanjutnya kita akan melakukan predik lagi dengan menggunakan YNew. YNew adalah model predik XNew, itu menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya, model KNN, untuk melakukan prediksi pada data baru yang diberikan, yang diwakili oleh array XNew. Metode predik pada model ini digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru. Hasil prediksi akan disimpan dalam variabel YNew. YNew itu akan menghasilkan nilai YNew yang merupakan hasil prediksi model terhadap data baru yang diberikan. Nilai ini akan merepresentasikan kelas atau kategori yang diprediksi oleh model untuk data-data tersebut. Di sini akan menghasilkan array 1 ya, array 1 karena diprediksi data yang saya masukkan ini adalah data tekanan darah tinggi dan kolesterol tinggi, yang dimana hasil untuk heart disease-nya itu adalah 1. Jadi di sini prediksi dikirakan positif ya, array 1. Jadi kita akan mentransform array tersebut menggunakan LB, atau seperti yang tadi saya bilang, LB itu adalah kalau nggak salah ya, label binarizer ya, label binarizer. Jadi label binarizer kita inverse lalu kita transform. LB inverse transform yaitu menggunakan objek label binarizer yang telah digunakan sebelumnya untuk melakukan inverse transform atau mengembalikan representasi biner kembali ke bentuk aslinya ya. Fungsi inverse transform ini sendiri digunakan untuk mengubah kembali hasil prediksi yang telah diubah menjadi representasi biner ke bentuk aslinya. Hasil dari LB inverse transform YNew akan menghasilkan nilai yang merupakan hasil inverse transformasi dari YNew. Nilai-nilai tersebut akan mempresentasikan kelas atau kategori yang diprediksi oleh model untuk data baru. Yang dimana di sini akan tetap menghasilkan array 1 ya, array 1. Kemudian kita akan membuat sebuah plot ya. Plot kita menampilkan sesuai dengan prediksi yang sudah kita tentuin tadi. Jadi kita menggunakan codingan yaitu figx plt subplot lagi, kita menggunakan figure lagi.
yang dimana masing-masing fungsi ini ada penjelasannya, yang dimana adalah fig x plt subplot membuat objek figur ya, seperti yang kita tahu. For HD in hard disk df group by hard disk 10 group by hard disk itu melakukan iterasi terhadap grup-grup yang dihasilkan dari pengelompokan data frame hard disk DF berdasarkan kolom hard disk. Hanya 10 baris pertama dari setiap grup yang akan diambil. Variabel HD akan berisi nilai grup, sedangkan variabel D akan berisi data frame grup tersebut. X scatter bla 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 itu membuat scatter plot dari sumbu X diwakili oleh kolom BP tekanan darah dan sumbu Y diwakili oleh kolom kolesterol untuk setiap grup yang diterima. Setiap grup memiliki label HD yang akan ditampilkan pada legenda plot. PLT scatter blood pressure kolesterol marker S colored label misterius. Di sini adalah kita membuat label data mana sih yang kita cari, data mana sih yang ingin kita buat menjadi misterius ya. Membuat scatter plot tambahan dengan data tunggal yang diberikan oleh blood pressure dan kolesterol. Data ini akan ditandai dengan marker kotak square yang berwarna merah dan diberi label misterius. Scatter plot ini digunakan untuk menunjukkan data tunggal yang memiliki karakteristik yang berbeda dari data pada grup-grup sebelumnya. Dengan demikian, codingan ini berhasil menghasilkan scatter plot yang memvisualisasikan penyebaran data tekanan darah dan kolesterol berdasarkan grup hasil atau hard disease dari data frame hard disease DF. Scatter plot juga menampilkan data tunggal yang ditandai dengan sebagai misterius dengan marker kotak berwarna merah seperti ini. Jadi seperti yang tadi, ini ada grid, di sini ada label, di sini ada legend ya, upper break, di sini ada label X dan Y. Nah, seperti yang sudah dilihat, di sini ada kotak merah ya, menandakan ini adalah data misterius yang sudah kita data, ya, atau ditambahkan atau yang sudah kita input lah ya, bisa dibilang ya. Jadi di sini ada data di sela-sela 0 dan 1 ya. 0 di sini ada 2, 1 ada 1, dan yang paling dekat di sini ada 1 juga di angka 134. Di sini yang biru itu ada di angka 126, dan ini adalah sama juga di angka 130 ya, yang paling dekat ya. Kemudian kita akan melakukan kita membuat suatu array untuk mempresentasikan lagi data tunggal tersebut. Yang dimana kita menggunakan NP array ya. Jadi data misterius itu kita panggil menggunakan code, yaitu misterius dengan NP array blood pressure kolesterol. Terus kita panggil misteriusnya. Jadi selanjutnya itu adalah fungsi dari misterius NP array ini adalah membuat array NumPy baru yang disebut misterius dengan menggunakan nilai blood pressure dan kolesterol. Nilai-nilai ini digabungkan untuk menjadi sebuah array menggunakan NP atau NumPy array. Array tersebut mempresentasikan data tunggal yang ingin diuji atau diprediksi ya. Misterius ini kita panggil adalah menghasilkan array misterius yang berisi nilai blood pressure dan kolesterol. Array ini mempresentasikan data tunggal yang ingin diuji atau diprediksi. Jadi kita panggil ketika kita merunning data ini, dia akan menampilkan array 130 dan 256, yang dimana yang sudah kita input tadi, yang sudah kita masukkan ya adalah tekanan darah itu ada 130 dan kolesterol ada 256. Jadi kita menggunakan X-ray lagi. Ya, dimana X-ray ini adalah variabel yang digunakan untuk menyimpan data latihan atau training data sebelum kita melakukan training test yang digunakan dalam proses pelatihan training model ya. Jadi di sini adalah X-ray array 130, 322, 115, 56 bla 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 dan sebagainya, itu berdasarkan data 10 data yang sudah kita ambil ya. Kemudian kita akan melakukan menghitung suatu jarak ya, jarak di antara data, yang ini menggunakan spatial distance ya. Spatial distance import Euclidean itu adalah mengimport fungsi dari modul spatial distance. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jarak Euclidean antara dua titik dalam ruang berdimensi lebih dari satu ya. Data jarak Euclidean mysterious, D for D in X-ray itu adalah membuat list data jarak yang berisikan hasil perhitungan jarak Euclidean antara data tunggal yang disimpan pada misterius ya dengan setiap data dalam X-ray. Loop for digunakan untuk menginterasi setiap data D dalam X-ray dan menghitung jarak Euclidean antara misterius dan D menggunakan fungsi Euclidean. Hasil perhitungan jarak tersebut ditambahkan ke dalam list data jarak. Data jarak di sini akan menghasilkan list data jarak yang berisikan jarak Euclidean antara misterius dan setiap data dalam X-ray ya.
Di sini sudah terlihat, di sini ada data yang pertama yang dimana 130.322 itu berjarak 66,0. Yang data yang kita cari adalah 130.256. Kenapa di sini 0? Karena data 0 itu adalah data ini 130.256 gitu. Dan ini ada beberapa jarak yang begitu cukup lumayan jauh ya. Yang paling jauh ini adalah yang kedua, itu adalah yang pertama maksudnya adalah 115 dan 564. Dia berjarak 308,365 bla 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 sekian lah. Kemudian kita akan melakukan perhitungan atau menambahkan kolom lagi hard disk ya. Di dalam hard disk itu data frame hard disk kita menambahkan kolom hard disk jarak sama dengan PD series data jarak 10, hard index disk index 10 juga. Yang dimana yang dimaksud di sini adalah hard disk DF jarak mengakses kolom jarak pada data frame hard disk DF. Jika kolom tersebut belum ada, maka akan dibuat sebagai kolom baru. PD series data jarak titik 210 indeks hard disk DF indeks 10 membuat objek series baru dengan menggunakan data dari data jarak untuk data 10 pertama dan menggunakan indeks dari hard disk DF untuk 10 data pertama juga. Objek series ini akan digunakan untuk mengisi nilai kolom jarak pada data frame. Indeks hard disk DF indeks 10 digunakan untuk membatasi indeks yang digunakan hingga 10 data pertama dari data frame hard disk DF. Hal ini dilakukan agar objek series data frame memiliki indeks yang sesuai dan dapat dihubungkan dengan benar. Menggunakan PD series untuk mengisi kolom jarak pada data frame hard disk DF akan memastikan bahwa nilai jarak yang sesuai dengan data latihan akan ditetapkan untuk setiap baris data dalam data frame. Jadi di sini tidak akan menghasilkan apa-apa sebenarnya ketika kita running. Kemudian untuk melihat hasilnya kita akan menggunakan codingan lagi, yaitu berupa hard disk DF jarak head 10 data jarak sama dengan data jarak hard disk DF short values, yang kita akan meng-short values dari data terkecil ke besar melalui data frame yang sudah kita buat di dalam data jarak di dalam data frame hard disk ya. Sorted DF ini adalah kita panggil fungsi ini ya, kita panggil fungsi ini hard disk DF titik short value jarak. Kita panggil top 10 data dari 10 data yang sudah kita panggil, yang sudah kita ambil, yaitu menggunakan sorted DF head 10 print top 10 data. Dia akan menghasilkan kolom seperti ini ya. Age, umur, BP, tekanan darah, kolesterol berapa, hard disknya apakah dia positif atau tidak, dan jarak dari terkecil hingga terbesar yaitu sebanyak 308,365 sekian. Masing-masing codingan ini berfungsi adalah yang pertama hard disk DF jarak head 10 sama dengan data jarak itu membalikkan nilai kolom jarak dari 10 data pertama dalam data frame hard disk DF dengan data jarak. Ini akan menghasilkan seri boolean yang menunjukkan apakah nilai kolom jarak data frame itu sama dengan nilai jarak dalam data jarak untuk setiap data. Hard disk DF short values jarak itu mengurutkan data frame hard disk DM berdasarkan nilai kolom jarak secara ascending dari nilai terkecil ke besar. Mengurutkan data frame berdasarkan kolom jarak akan mengelompokkan data berdasarkan tingkat kedekatan dengan data tunggal misterius, yang dimana data dengan jarak terkecil akan muncul terlebih dahulu. Sorted DF hard disk DF short value atau jarak itu menyimpan hasil pengurutan data frame hard disk DF berdasarkan kolom jarak ke dalam variabel sorted DF. Top 10 data itu adalah mengambil 10 data pertama dari data frame yang telah diurutkan sorted DF dan menyimpan ke dalam variabel top 10 data ini juga mewakili 10 data terdekat dengan data tunggal misterius berdasarkan data jarak Euclidean ya. Print top 10 data mencetak nilai dari top 10 data, yaitu 10 data terdekat dengan data tunggal misterius berdasarkan jarak Euclidean. Seperti yang sudah dilihat, sini ada datanya. Kemudian kita akan melakukan suatu testing set ya. Kita akan melakukan pelatihan dengan data-data yang sudah ada. Kita menggunakan X-test dan Y-test ya. X-test kita menggunakan NP array, Y-test kita menggunakan LB transform ya. Sama juga kita menggunakan NP array, tapi kita akan melakukan transformasi terlebih dahulu pada Y-text menggunakan flatten. Yang pertama X-test itu NP array kita mempunyai beberapa data array ya, 140, 295, 108, 198, 1 dan sekian ya. Di sini saya ngambil datanya berdasarkan data-data dalam CSV ya. Tidak sembarang data yang saya ambil, jadi saya ambil langsung dari CSV. Kita melakukan prediksi, kita melakukan testing set dalam data yang sudah ada ya.
Xtest MPRE dengan angka sekian itu membuat array NAPI baru Xtest yang berisi data pengujian tes data untuk fitur-fitur BP, tekanan darah, dan kolesterol. Data ini terdiri dari 5 baris. Setiap baris itu memiliki dua nilai, yaitu tekanan darah dan kolesterol. YTest LB Transport MPRE Flatten membuat array NAPI baru YTest yang berisi label pengujian atau tes label. Label ini diperoleh dari transformasi label menggunakan label binary result atau LP. Nilai YText itu adalah 1,0001 mempresentasikan label untuk setiap data pengujian, di mana nilai 1 menunjukkan keberatan penyakit jantung dan nilai 0 menunjukkan ketiadaan penyakit jantung. Hasil transformasi ini kemudian di flatten menjadi array satu dimensi, yang dimana kita bisa dilihat di sini ada array 2 dimensi dan di sini adalah flatten, yaitu menggunakan array satu dimensi. Yang dimana kita ketika kita print Xtest dan YTest, Xtest akan mencetak nilai Xtest, yaitu data pengujian tes data yang telah dibuat, dan YTest adalah mencetak hasil dari YTest, yaitu label hasil pengujian text label yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian kita melakukan predik lagi terhadap Xtest yang sudah kita running sebelumnya ya. Kita melakukan prediksi menggunakan model predik ya. YPRED model predik Xtest menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya atau model untuk melakukan prediksi terhadap data pengujian Xtest. Fungsi predik digunakan untuk memperoleh prediksi nilai target berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. YPRED yaitu adalah menghasilkan array YPRED yang berisi prediksi nilai target yang dihasilkan oleh model untuk data pengujian atau Xtest. Di sini akan menghasilkan array 1,1 sebanyak 5 ya, 1,1, 1,1, dan 1. Selanjutnya kita akan menguji akurasi tersebut ya. Menguji akurasi menggunakan codingan, yaitu from scalar matrix import accuracy score ACC sama dengan accuracy score YTest YPRED print akurasi ACC. Sorry sebentar. Jadi ketika kita running codingan tersebut, kita mendapatkan akurasi sebanyak 0.4 atau 0,4 ya. Jadi codingan ini fungsi dari from scalar matrix import adalah mengimport fungsi akurasi score dari modul scalar matrix. Fungsi ini digunakan untuk menghitung akurasi atau akurasi dari model prediksi. ACC itu akurasi score YTest YPRED menggunakan fungsi akurasi score untuk menghitung akurasi model prediksi dengan membandingkan nilai target aktual YTest dengan nilai target yang diprediksi oleh model atau YPRED ya. Akurasi mengukur sejauh mana prediksi model cocok dengan nilai target yang sebenarnya. Print akurasi ACC mencetak hasil nilai akurasi ACC untuk ditampilkan. Jadi seperti yang saya bilang, akurasi adalah 0,4. Kemudian kita akan melakukan presisi ya, suatu presisi menggunakan from scalar matrix import precision score, sama seperti yang tadi seperti akurasi score itu menggunakan sama juga precision score YTest YPRED. Lalu kita print. Di sini juga mengambilkan presisi yang sebanyak 0.4 atau 0,4 ya. From scalar matrix import precision score mengimpor fungsi precision score dari model scalar matrix. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai presisi dari model prediksi. Preg atau precision score YPRED dan YTest menggunakan fungsi precision score untuk menghitung nilai presisi model prediksi dengan membandingkan nilai target aktual atau YTest dengan nilai target yang diproduksi oleh model YPRED. Presisi mengukur sejauh mana prediksi positif model benar ya. Print itu adalah mencetak nilai presisi untuk ditampilkan sebanyak 0,4. Selanjutnya kita akan menghitung rekalnya. Rekalnya di sini dihasilkan adalah 1.0 ya, 1.0. Yang dimana dari codingan ini ya sama seperti yang tadi. Jadi cuma bedanya di importnya saja dan yang poin kedua ini. Jadi bedanya nggak ada bedanya, tinggal ganti-ganti saja kan. Terus ini fungsi dari masing-masing codingan adalah yang pertama tahu lah ya, mengimpor fungsi precision score dari modul scalar matrix. Fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai presisi dari model prediksi. Yang kedua adalah hal seperti yang sama seperti
precision dan akurasi, itu menggunakan fungsi precision score untuk menghitung nilai presisi model prediksi dengan membandingkan nilai target aktual y-test dengan nilai target prediksi oleh model y-pred. Presisi mengukur sejauh mana prediksi positif model benar, dan print itu akan mencetak nilainya langsung. Rekalnya di sini tertera yaitu 1.0. Selanjutnya kita akan menghitung F1 score ya. F1 score kita menggunakan fungsi dari scalar matrix juga ya, berfungsi untuk menghitung nilai F1 score dari model prediksi. Yang kedua itu adalah F1 score y-test y-pred, yaitu yang sama membandingkan nilai target aktual dengan model sebenarnya ya. Y-pred F score adalah ukuran kombinasi antara presisi dan recall dan memberikan informasi tentang keseimbangan antara keduanya. Print adalah mencetak F1 score yang ingin ditampilkan nih. Di sini F1 score tertera adalah 0,57142,857 dan sekiannya. Kemudian kita akan melakukan suatu hal terakhir, yang dimana kita melakukan confusion matrix. Confusion matrix adalah sebuah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi performa dari sebuah model klasifikasi pada masalah supervised learning ya. Confusion matrix memberikan informasi tentang seberapa baik model dalam melakukan prediksi terhadap kelas target. Di sini ada beberapa codingan yang dimana kita akan mengimport library dulu ya, from scalar matrix import classification report, yang dimana ini adalah berfungsi untuk menghasilkan laporan klasifikasi yang mencakup berbagai metrik evaluasi performa model ya. Yang kedua adalah CLS report atau classification report, yaitu zero division 1, yang dimana ini adalah fungsi untuk menghasilkan laporan klasifikasi berdasarkan pembandingan nilai target aktual atau y-test dengan nilai target yang diprediksi oleh model atau y-pred. Argumen zero division 1 digunakan untuk menetapkan nilai default ketika terjadi pembagian dengan 0 dalam perhitungan metrik evaluasi. Print F classification report CLS report itu adalah mencetak laporan klasifikasi CLS report untuk ditampilkan. Di sini ada yang tertera adalah classification report 01 1.00 0,40 precision, recall, F1 score dan support ya. Akurasinya seberapa? Akurasinya adalah ini makro, maksudnya makro average atau rata-rata makro, dan weighted average. Di bawahnya sudah ada penjelasan mengenai hasil yang sudah ditentukan ya, dimana ya, presisi atau precision untuk kelas 0 nilai presisi adalah 1, yang berarti semua prediksi yang diberi label 0 itu benar. Namun untuk kelas 1 nilai presisi adalah 0.40, yang menunjukkan bahwa nilai sebagian besar prediksi yang diberi label 1 itu salah. Recall untuk kelas 0, nilai recall adalah 0.00, yang berarti tidak ada dari sampel yang benar-benar diklasifikasikan sebagai 0. Namun untuk kelas 1, nilai recall adalah 1.00, yang menunjukkan bahwa semua sampel yang sebenarnya adalah 1 berhasil diklasifikasikan dengan benar. F1 score adalah ukuran kombinasi antara presisi dan recall. Untuk kelas 0, nilai F1 adalah 0.0, dan untuk kelas 1 nilai F1 score adalah 0,57 ya. 0,57 yang ini ya. Nah, support ya, menunjukkan jumlah sampel yang ada dalam setiap kelas. Akurasi adalah akurasi model adalah 0,40 ya, 0,40 ya di sini. Yang mengindikasikan bahwa 40% dari prediksi yang dilakukan oleh model itu benar. Macro average rata-rata dari presisi, recall, dan F1 score untuk semua kelas. Nilai presisi, recall, dan F1 score dihitung dengan cara yang sama untuk setiap kelas. Weighted average itu adalah rata-rata dari presisi, recall, dan F1 score untuk semua kelas, dengan bobot yang diberikan berdasarkan jumlah sampel setiap kelas. Jadi hasil di sini sudah ada penjelasannya. Jadi coding-codingannya juga sudah ada berisi penjelasannya secara lengkap. Agar tidak membingungkan apa sih itu KNN, apa sih fungsi-fungsi dari KNN, apa sih library dari KNN tersebut. Jadi di sini sudah ada hasil yang dimana dijelaskan presisinya berapa, recallnya berapa, F1 score berapa, supportnya berapa, apa sih hubungan dari semua itu, macro average berapa, weighted average berapa. Semuanya sudah dijelaskan pada codingan yang sudah ada tertera pada Google Colab ini. Jadi dari masing-masing hasil yang sudah saya jelaskan, jikalau memang ada salah kata ataupun kalimat, saya mohon maaf sebelumnya.
Jikalau ada kata-kata yang terlalu tepat, yang terlalu cepat ya, saya mohon maaf juga karena setiap orang juga punya salah. Sekian dulu untuk presentasi codingan Google Colab mengenai data hard disk dataset CSP pada kita menggunakan metode KNN atau Key Nearest Neighbors, yang dimana algoritma pendekatan data terdekat ya. Mungkin itu saja dari saya pribadi. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Om, santi-santi Om. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bye bye.